Selamat pagi anak-anak sekalian, kita lanjut pada materi pembelajaran IPA lanjutan bab 4 yang lalu tentang listrik statis. Kita masuk pada materi indikator kedua. Indikator kedua tentang interaksi antara muatan listrik. Ini ada interaksi, berarti reaksi antara muatan listrik. Di sini ada benda kaca, ya, benda kaca ini muatannya sama. Apabila benda ini bermuatan sama, ya, di sini akan terlihat kaca bermuatan sama positif, ini akan saling muatannya sama, dia ditolak. Artinya apa? Muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak. Ini interaksi antara muatan listrik. Apabila muatannya sama, bila didekatkan akan saling tolak menolak. Nah, kita lanjut. Interaksi antara muatan listrik, di sini ada dua benda, plastik dan kaca. Nah, plastik ini bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Nah, kedua benda ini apabila didekatkan akan ditarik, ya. Jadi muatan listriknya apabila benda ini bermuatan listriknya berbeda, berarti dia saling tarik menarik. Jadi kesimpulannya, muatan listrik tidak sejenis bila didekatkan saling tarik menarik. Kita lanjutkan. Di dalam interaksi muatan listrik ini ada yang namanya hukum Coulomb. Dalam hukum Coulomb ini ada muatan listrik. Muatan listrik ini dia punya simbolnya itu Q. Q1, muatan listrik Q. Di sini ada positif dan positif. Jadi dalam hukum Coulomb, dalam interaksi muatan listrik itu yang ada yang namanya hukum Coulomb. Dalam hukum Coulomb untuk muatan listrik ini simbolnya Q. Di sini ada Q1 dan Q2. Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan positif. Seperti yang tadi, apabila kedua benda bermuatan sama, ini akan tolak menolak. Nah, kita lihat di sini. Nah, oke. Nah, F itu adalah gaya, sedangkan R itu adalah jarak. Jadi jarak antara kedua muatan, ya. Berikutnya, nah ini ada Q1 dan Q2. Q tadi apa? Q adalah muatan listrik. Muatan 1 dan muatan 2. Di sini ada muatan positif, ada muatan negatif. Seperti tadi penjelasan Ibu bahwa kedua benda apabila bermuatannya berbeda, dia akan saling tarik menarik. Nah, kita lihat di sini ilustrasinya. Oke. Di sini Q1 dan Q2 akan saling tarik menarik. Di sini F itu adalah gaya, sedangkan R itu adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Kita lanjut, itu tadi hukum Coulomb, ya. Jadi di dalam interaksi antara muatan listrik ini ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb yaitu muatan listrik kalau kedua bendanya sama-sama bermuatan yang sama, berarti dia akan tolak menolak. Kalau bermuatannya berbeda, berarti dia akan tarik menarik. Itu dalam. Kita lanjut. Oke. Hukum Coulomb itu apa? Hukum Coulomb adalah besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, ini adalah persamaan rumus dari hukum Coulomb. F sama dengan K
K itu konstanta, ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9. Q itu adalah muatan, Q itu Q1 kali Q2 dibagi dengan R. R itu adalah jarak antara muatan 1 dan muatan kedua. Oke. Itu indikator yang kedua, ya. Tadi interaksi antara muatan listrik. Sekarang kita masuk materi indikator yang ketiga. Indikator yang ketiga adalah kita akan membahas tentang medan listrik. Medan listrik itu area di mana ada arus listrik, medan, ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, ya. Jadi medan listrik, ruang, ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada benda diuji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik. Nah, di sini ada Q bermuatan, ya. Nah, apabila benda yang ada Q kecilnya ini, benda diuji bermuatan listrik Q, ya. Q, ya, muatannya diuji dengan ada benda bermuatan positif. Semakin dekat, ya, semakin dekat berarti muatannya akan semakin besar. Dan semakin jauh berarti, ini lihat jaraknya, kalau semakin jauh jaraknya, jadi kalau semakin dekat benda yang ini bermuatan dengan ini bermuatan positif, berarti ini medan listriknya semakin kuat. Kalau ini berarti medan listriknya semakin kecil, ya. Kalau yang semakin dekat berarti medan listriknya semakin besar, listriknya semakin besar. Kalau bendanya diletakkan jauh berarti medan listriknya semakin kecil. Jadi semakin jauh dari muatannya berarti semakin jauh benda itu diletakkan dari muatan listrik berarti medan listriknya juga semakin kecil. Kalau bendanya diletakkan di dekat dengan benda yang diuji muatan listriknya berarti ini medan listriknya besar. Jadi seperti itu. Jarak menentukan kuat dan kecilnya medan listrik, ya. Gitu. Kita lanjut. Garis-garis gaya listrik. Jadi tadi medan listrik. Medan listrik berarti area di mana ada gaya listrik, ya. Nah, sekarang kita lihat arah garis gayanya. Nah, arah garis gaya listrik muatan positif itu dia pasti meninggalkan muatannya. Ini muatannya positif. Dia meninggalkan muatan, jadi dia keluar. Sedangkan kalau arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan itu dia menuju ke muatan, ya. Kalau dia negatif berarti dia menuju ke muatannya, dia masuk. Tapi kalau yang positif berarti keluar dari muatan. Ini arah garis gaya dari medan listrik. Kita lanjutkan. Nah, pola garis gaya pada muatan sama seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa muatan pada listrik apabila muatannya berbeda positif dan negatif berarti saling tarik menarik. Ini dia keluar tadi, ya, positif dia akan keluar sedangkan negatif dia masuk ke
arah panahnya ke dalam muatan. Sedangkan kalau muatannya sama-sama positif, berarti dia keluar dari muatan. Arahnya panahnya ke luar. Ini pola garis gaya muatan yang berdekatan. Oke, kita lanjut. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik ini juga ditentukan oleh jarak, ya. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa kuat medan listrik ditentukan oleh jarak. Semakin dekat berarti medan listriknya juga semakin kuat, ya. Semakin jaraknya jauh berarti medan listriknya semakin kecil. Nah, kuat medan listrik ini persamaannya E sama dengan F kalau dibagi dengan Q. F itu gaya, Q itu muatan, ya. E itu adalah medan listrik. Nah, seperti ini. Muatan, E adalah medan listrik. Ini adalah kuat medan listrik, ditentukan oleh jarak. Jadi semakin jauh jarak berarti medan listriknya juga semakin kecil. Semakin dekat jarak berarti medan listriknya juga semakin besar. Kita lanjut ke materi terakhir tentang induksi listrik. Jadi induksi listrik ini adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik lainnya. Nah, di sini ada contoh. Benda ini induksi listrik ini adalah apabila benda ini bermuatan netral didekati oleh benda yang bermuatan lain, di sini adalah benda bermuatan positif, maka yang terjadi seperti ini. Ibu ulangi bahwa induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Nah, ini ada benda netral. Nah, apabila didekati dengan muatan listrik yang lain, maka dia akan berubah muatan listriknya. Kita lihat contohnya. Nah, memberi muatan listrik pada benda dengan cara induksi. Ini benda netral. Nah, benda netral ini apabila didekati dengan benda lain yang bermuatan berbeda, maka apa yang terjadi? Nah, benda ini akan bermuatan negatif. Ibu ulangi. Ini ada benda netral. Apabila didekati dengan benda yang bermuatan positif, maka benda ini akan berubah menjadi bermuatan negatif. Nah, benda netral bila diinduksi didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka menjadi bermuatan negatif. Jadi benda ini akan menjadi bermuatan negatif. Ya. Ibu ulangi. Benda netral dengan cara menginduksi. Induksi itu mendekatkan. Jadi benda netral apabila didekatkan dengan benda lain yang bermuatan positif, maka benda tersebut akan berubah menjadi bermuatan negatif. Oke. Dan sebaliknya, apabila benda netral diinduksi dengan benda yang bermuatan negatif, benda tersebut akan berubah menjadi bermuatan positif. Jadi kebalikannya, benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Jadi seperti itu. Induksi, jadi
Kesimpulan, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Jadi ini berlawanan. Jadi mula-mula itu netral, apabila didekatkan atau diinduksi dengan benda yang bermuatan positif, berarti dia berubah menjadi negatif. Kalau diinduksi dengan benda yang bermuatan negatif, dia akan berubah menjadi benda yang bermuatan positif. Oke, kita lanjut. Contoh induksi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya generator AC. Tahu generator itu yang untuk kalau lampu mati kita pakai untuk menyalakan listrik. Itu generator AC, yaitu generator yang arusnya bolak-balik. Generator DC arusnya itu searah. Dinamo sepeda dan transformator trafo. Generator AC ini cara kerjanya, jadi di dalam generator itu ada kumparan atau lilitan-lilitan tersebut. Nah, apabila generator ini berputar, otomatis arus lilitan-lilitan itu akan menjadi arus listrik. Ya, jadi dia menyentuh putaran tadi, kumparan tadi, sehingga menyebabkan arus listrik. Arus listriknya kalau AC itu dia arusnya bolak-balik, sedangkan generator DC itu arusnya searah. Sama dengan dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda ini kan diletakkan dekat ban sepeda, sehingga apabila kita mengayuh sepeda, dinamo sepeda ini akan berputar sehingga menyebabkan lampu pada sepeda ini menyala. Nah, ini ada kumparan atau lilitan-lilitan yang terdapat di dalam dinamo sepeda. Nah, ini yang menyebabkan ada listrik dan arus. Oke, itu contoh induksi dalam kehidupan sehari-hari. Ada generator, ada dinamo sepeda, dan transformator atau trafo. Ini empat contoh ini cara kerjanya sama. Oke, kita lanjut. Materi indikator yang kelima yaitu tentang elektroskop. Nah, ini elektroskop ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda ini bermuatan listrik atau tidak. Terus elektroskop ini juga alat yang digunakan untuk mengetahui jenis muatan pada suatu benda. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti ini ya. Jadi apabila ini bendanya itu bermuatan, kita lihat dulu bagian-bagian dari elektroskop. Ini ada kepalanya, ada konduktornya, ada daun elektroskop. Nah, daun elektroskop ini berfungsi, kalau dia membuka berarti menandakan bahwa benda ini bermuatan. Kalau dia menutup daunnya, berarti benda tersebut tidak bermuatan. Nah, kita lihat lagi contohnya. Nah, di sini prinsip kerjanya seperti ini. Oke, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ini ada daun elektroskop, dia menutup berarti benda yang akan kita uji berarti dia belum bermuatan. Nah, kalau dia sudah membuka daunnya seperti ini, berarti benda tersebut sudah bermuatan positif atau negatif. Oke. Muatan listrik pada elektroskop dengan cara induksi. Berarti induksi ini berarti mendekatkan. Ada benda yang bermuatan positif didekatkan, berarti benda tersebut dia membuka, ini daunnya dia membuka. Oke. Nah, berarti kepala elektroskop didekati benda bermuatan positif, elektron dari daun bergerak menuju kepala elektroskop dan daun elektroskop membuka. Nah, ini ya, jadi benda tersebut bermuatan negatif. Seperti ini. Nah, oke, contohnya seperti ini. Dan untuk
Untuk yang terakhir, induksi, yaitu tentang petir. Nah, petir, apa itu petir? Petir adalah pada saat sebelum hujan, badai awan dalam kondisi netral. Jadi ketika hujan badai terjadi, gesekan antara partikel-partikel, kalian bisa lihat gambarnya, partikel-partikel awan dengan udara sehingga menyebabkan awan bermuatan listrik. Jadi pada awalnya itu awan itu berkondisi netral. Nah, ketika ada hujan terjadi gesekan-gesekan partikel-partikel awan sehingga menjadi bermuatan positif dan negatif. Dan apabila awan ini melewati gedung yang tinggi, muatan negatif di dasar awan akan menginduksi bangunan gedung. Jadi mendekati bangunan gedung tadi. Nah, apabila muatan awan bertambah, gaya elektrostatisnya ini dia akan gaya elektrostatisnya akan memaksa muatan negatif meloncat secara tiba-tiba dari dasar awan ke puncak gedung. Nah, ini yang terjadi disertai dengan bunga api. Nah, ini ada pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba biasa terjadi menghasilkan bunga api listrik yang disebut dengan petir. Nah, petir itu dari mana? Karena pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba. Nah, ini ada lagi guntur. Guntur itu disebabkan oleh apa? Guntur itu dihasilkan dari pemuaian udara yang mendadak. Ini dia menghasilkan bunyi ledakan menggelegar. Ya, jadi pemuaian udara. Nah, itu ada petir dapat terjadi dari awan ke bumi, dari bumi ke awan, atau dari awan ke awan. Ini petir. Jadi dapat terjadi dari mana? Dari awan ke bumi bisa, dari bumi ke awan, atau dari awan ke awan. Ini petir. Nah, ini ada kilat. Ini ada kilat, ada macam-macam contohnya ya. Jadi untuk pembelajaran lanjutan dari bab 4 ini hanya penjelasan saja, Ibu tidak memberikan tugas. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk nanti pembelajaran berikutnya baru ada tugas ya. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi tambah wawasan buat kalian. Selamat pagi, tetap semangat.